Umat yang dikasihi Tuhan, selamat bersekutu dan beribadah bersama dalam kebaktian Minggu Trinitas pada hari ini. Pada saat ini kita diundang untuk menghayati misteri karya Allah Trinitas dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah, sedang, dan akan selalu hadir menyertai umatnya dalam mewartakan Injil kerajaannya di tengah dunia. Bersama dengan pemazmur, marilah kita berseru, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih setia-Nya terus menaungi kita buatan tangannya. Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan, damai Tuhan beserta saudara. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas yang dirayakan pada minggu pertama sesudah Pentakosta, untuk merayakan kembali pemeliharaan yang sempurna dari Allah Tritunggal. Kita bersyukur atas penyelenggaraan kasih Allah Bapa yang mencipta dunia ini bersama Sang Firman dan Roh-Nya yang kudus. Sang Firman yang menebus umat-Nya dari dosa bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menguduskan dan memelihara hidup orang percaya dalam kesatuan dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Namun demikian kita juga mengakui bahwa sebagai gereja yang diutus Allah untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Allah di dalam dunia ini, kita juga tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup
Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara, kita akan masuk di dalam pewartaan sabda Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama kita datang di dalam doa. Kita mohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk memahami apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami mohon agar kuasa Roh Kudus itulah yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk belajar, memahami lebih dalam dan lebih jauh lagi tentang misi apa yang Tuhan percayakan kepada gereja-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami mohon berikanlah kepada kami, rahmatilah kami dengan hati dan pikiran yang terbuka, yang mau senantiasa dikoreksi dan belajar dari kebenaran sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. LAI memberikan judul perikop ini perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian perikop dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 atau yang sering diberi judul amanat agung, saudara, dan bagian perikop ini rasanya dikenal dengan istilah amanat agung. Saudara, amanat agung ini di dalam sejarah kekristenan seringkali disalah tafsirkan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok tertentu dan diartikan sebagai semata-mata sebuah tindakan untuk menambah jumlah gereja atau menambahkan jumlah para petobat baru dari agama lain atau bahkan dari kekafiran, kemudian menjadi orang Kristen, menjadi bagian dari gereja.
Nah, saudara, contoh konkretnya ada dalam sejarah kekristenan kita sendiri di Indonesia. Di sekitar abad ke-17, saudara, pada waktu itu kekristenan, saudara, itu masuk melalui lembaga-lembaga pekabaran Injil yang datang dari belahan dunia barat. Nah, kita tahu, saudara, sejarah mengatakan bahwa pada masa itu berita Injil dibawa dari dunia barat ke dunia timur dengan semangat 3G. Nah, ini istilah yang populer juga. Ini sering kali dipakai buat bercandaan sekarang. Sekarang udah zamannya 4G, Pak, gitu ya. Sudah bukan 3G lagi, katanya gitu. Tapi pada waktu itu Injil dibawa dari dunia barat ke timur dengan semangat 3G. Gold, glory, gospel. Kekayaan, kejayaan, dan pekabaran Injil. Kalau Anda melihat narasi sejarahnya, Anda tahu ceritanya dimulai dari invasi Portugis ya untuk menemukan dunia baru dalam tanda kutip di timur, kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Walaupun saudara kalau dipikir-pikir lagi, sebetulnya memang berita Injil itu sendiri tidak ada kaitannya dengan kekayaan dan kejayaan. Tetapi itulah kenyataannya, saudara. Itu penafsiran yang ada terhadap amanat agung di dalam sejarah kekristenan. Di dalam sejarah kekristenan Indonesia, pelaksanaan amanat agung Yesus ini pada akhirnya punya wajah yang tidak terlalu bersahabat dengan masyarakat kita, yang pada waktu itu dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, tertinggal di dalam banyak hal, dan lain sebagainya. Dan mungkin saudara sampai sekarang sebetulnya Anda masih bisa merasakan dampaknya dari bagaimana sebagian orang di Indonesia memandang gereja dan memandang orang-orang Kristen. Rasanya sampai sekarang eksesnya, dampaknya masih bisa kita rasakan. Nah, saudara, mungkin Anda mengatakan, itu kan dulu, Pak, sekarang kan kita sudah merdeka, mestinya beda. Saudara, mungkin benar kita sudah merdeka dari penjajahan barat. Itu benar di satu sisi. Tetapi kalau Anda sadari dan kita kritis terhadap diri kita, ternyata cara pandang yang invasif seperti itu, cara pandang yang invasif yang dibawa oleh tradisi barat pada masa itu juga tidak otomatis hilang dari pemikiran gereja di masa kini. Saudara, kalau Anda ingat di dalam khotbah hari kenaikan Tuhan Yesus yang lalu, saya sempat mengatakan bahwa jangan-jangan kita masih berpikir bahwa church growth atau pertambahan gereja itu masih menjadi satu-satunya cara kita menafsirkan Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Satu-satunya kita menafsirkan teks amanat agung ini. Satu-satunya cara kita menafsirkan bagian ini. Nah, itu sebabnya saya katakan juga dalam khotbah yang lalu bahwa jangan-jangan saat ini kita sedang merasa sebagai orang-orang yang paling gagal di dunia. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini malah memaksa semua gedung gereja dikosongkan. Literally, saudara. Tidak ada orang lagi yang datang ke gedung gereja pada saat ini. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, memang berbahaya ketika kita menafsirkan Matius 28 ayat 16 sampai 20 terlepas dari kesatuan dengan teks-teks di dalam Injil Matius yang lainnya. Ketika Anda melepaskan bagian ini dari kesatuan dengan keseluruhan isi Injil Matius, ini bahaya sekali. Karena kalau kita melihat di dalam bacaan kita hari ini, saudara, Matius justru dengan sengaja memberikan beberapa kata kunci, memberikan beberapa clue yang mengingatkan kita justru kepada bagian Injilnya yang lain. Bagian-bagian Injil yang mendahului Matius pasal 28. Nah, mari kita lihat beberapa, saudara. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus berpisah dengan para muridnya di atas sebuah bukit di Galilea. Ini ciri khas Matius, saudara. Ya, perpisahan itu terjadinya di atas sebuah bukit yang ada di Galilea. Saudara, kata bukit ini mengingatkan kita pada apa? Pada ucapan bahagia, pada sabda bahagia yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. Anda bisa melihat bagian itu dalam Matius pasal 5. Silakan Anda cek teksnya di sana. Nah, saya pernah juga menyampaikan renungan singkat dari bacaan leksionari harian tentang khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 pada hari Sabtu menjelang Pentakosta yang lalu. Kalau Anda sempat melihat sapaan gembala pada hari itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ada istilah kuasa Yesus. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa diberikan kepadaku, yang di bumi dan di sorga itu. Ada istilah kuasa Yesus.
Nah, saudara, kalau kita mendengar ini, kita masih ingat juga pada apa yang dicatat dalam Matius pasal 10. Ketika Yesus memberikan kuasa pada para muridnya yang diutus itu, saudara ya, untuk memberitakan Injil kerajaan surga ke desa-desa dan lain sebagainya, tanpa memakai alas kaki dan lain sebagainya, tanpa membawa bekal. Mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala, dan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Jadi kuasa ini mengingatkan kita pada bagian di dalam Matius pasal 10. Yang kedua, dan yang ketiga, yaitu pada perintah baptisan itu sendiri. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalimat ini, formulasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini juga mengingatkan kita kepada baptisan Yohanes di Sungai Yordan. Di bagian awal Injil Matius, ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ketika Yohanes membaptis Yesus, terjadi teofani Allah, penyataan Allah Bapa dan Roh Kudus yang nyata melalui suara dari sorga, dan kemudian penampakan seperti burung merpati. Jadi saudara, rumusan Allah Tritunggal itu sendiri juga tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul di dalam Matius 28, di dalam konteks perpisahan Yesus dengan para murid, tidak. Tetapi rumusan tentang Allah Trinitas itu bahkan sudah ada sejak permulaan Injil Matius. Yang ketiga, ciri yang ketiga. Nah, yang keempat, saudara, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perhatikan kata menyertai. Kalau Anda perhatikan di dalam bahasa aslinya, saudara, kata menyertai di sini itu memakai kata yang sama dengan yang dipakai dalam Matius 1 ayat 23. Kalau Anda membaca Matius 1:23, itu konteksnya tentang berita kelahiran Yesus. Ada kalimat yang mengatakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata menyertai di sana sama Matius 1 ayat 23 muncul kembali di dalam Matius 28. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat ternyata penginjil Matius ini sengaja seolah-olah dia merangkum beberapa bagian penting yang ada dalam catatan Injilnya di dalam sebuah adegan perpisahan Yesus dengan para murid. Ada sebuah rangkuman, ada beberapa petunjuk yang diberikan di dalam sebuah adegan perpisahan Yesus dengan para murid. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi berbahaya sekali kalau kita melepaskan amanat agung ini dari keseluruhan teologi Injil Matius. Nah, saya mungkin punya ilustrasi yang paling sederhana gini, saudara. Kalau Anda biasa membaca buku gitu ya, Anda tentu paham bahwa untuk memahami isi sebuah buku dengan baik, caranya bagaimana? Ya, Anda mesti baca seluruh bagiannya secara utuh. Anda mesti baca dari kata pengantarnya sampai pada bagian penutupnya di akhir. Nah, akan berbahaya sekali kalau kita menyimpulkan isi sebuah buku hanya dengan membaca bagian penutupnya. Kita tidak mau membaca dari awal lalu kita sampai pada kesimpulannya di bagian akhir dan kita menyimpulkan seluruh isi buku itu. Nah, itu berbahaya. Nah, ini sama, saudara, dengan membaca amanat agung ini. Jadi 4 perintah Yesus untuk pergi, memuridkan, membaptis, mengajar, itu harus dipahami satu paket. Dengan apa? Dengan isi khotbahnya di bukit, sepaket dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan, sepaket dengan perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus, sepaket dengan kehadirannya bersama dengan orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, supaya lebih konkret, mari kita ambil satu contoh. Misalnya, di dalam khotbah di bukit, Yesus pernah mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, gitu kan, saudara? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang dianiaya, dan seterusnya. Nah, saya mau beri sedikit gambaran begini, saudara. Kalau Anda pernah mendengar, ada sebuah gerakan gerejawi, namanya adalah oikotri. Nah, kalau Anda belum pernah dengar, nanti coba setelah ini Anda googling gitu ya, cari oikotri itu apa. Saudara, ada sebuah gerakan gerejawi namanya oikotri yang lahir dari aliansi gereja-gereja reformasi dunia sebetulnya. Dulu namanya
WARC, saudara, WARC, ya, sekarang jadi WCRC, World Council of Reformed Churches. Dulu namanya World Alliance of Reformed Churches, sekarang menjadi World Council of Reformed Churches. Nah, saudara, aliansi gereja reformasi dunia ini melahirkan sebuah gerakan yang disebut Oikotri. Nah, gerakan ini menarik sekali, saudara. Kenapa? Karena gerakan ini berfokus pada perjuangan gereja melawan sistem yang menindas orang-orang yang lemah, sistem yang seringkali tanpa disadari mengeksploitasi alam dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana begini, saudara. Mungkin kita seringkali tidak sadar bahwa air minum dalam kemasan, ya, air minum dalam kemasan yang sering kita minum itu, saudara, itu mungkin sudah membuat ribuan orang kehilangan akses pada sumber mata air yang bersih. Nah, ini konkret nih, saudara, ya. Air minum dalam kemasan itu loh, yang biasa kita minum, itu tanpa kita sadari sudah membuat barangkali ribuan, kalau tidak puluhan ribu, orang kehilangan akses kepada air bersih, kepada sumber mata air. Katakanlah misalnya mata air X, gitu, saudara, ya. Mata air X adalah kekayaan alam setempat yang sudah ada selama ratusan tahun di sebuah desa, ya, sebuah desa Y misalnya. Tetapi kemudian sejak korporasi tertentu masuk ke sana, ya, sejak korporasi yang punya modal kapital itu masuk ke sana membeli mata air itu, maka konsekuensinya apa? Penduduk setempat tidak bisa lagi punya akses menuju kepada mata air bersih itu. Jadi kalau orang-orang di sana mau dapat air bersih dan segar, caranya gimana? Ya mereka mesti beli dari perusahaannya, gitu kan, saudara? Mereka harus beli dari perusahaannya. Nggak bisa lagi punya akses ke sana, mesti beli. Lalu pertanyaan berikutnya, uang penjualannya masuk kemana? Ya pastinya jadi profit perusahaan, gitu ya. Dan kalau ini dilanjutkan panjang, saudara. Tidak menutup kemungkinan juga barangkali mungkin sebagian profitnya juga masuk ke kantong persembahan gereja. Dan dipakai juga untuk membangun gedung-gedung gereja. Dipakai juga untuk mendanai pelayanan-pelayanan misi gereja. Dan lain sebagainya. Lebih celaka lagi, penatua yang memimpin doa persembahan kemudian memberikan sentuhan teologis pada doa persembahan dengan kalimat ini, saudara. Pakailah persembahan ini untuk memperlebar kerajaanmu di tengah dunia. Ini kalimat doa persembahan yang sering kita dengar, saudara. Tapi persoalan teologis dari kalimat doa persembahan itu ada dua. Yang pertama, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan teritori geografis. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya tidak mengenal istilah pelebaran. Itu persoalan pertama. Yang kedua, saudara, kalaupun ada pelebaran kerajaan Allah, tetapi sayangnya itu artinya kerajaan Allah itu diperlebar di atas ketidakadilan, di atas kemiskinan, di atas eksploitasi lingkungan dan air bersih dan lain sebagainya. Ini contoh sehari-hari yang barangkali tidak pernah kita pikirkan. Tapi sangat amat bertentangan dengan spirit yang dibawa oleh Yesus sendiri. Bertentangan sekali. Padahal di dalam Injil Matius, saudara, kita selalu melihat, kalau Anda peka melihat itu, narasi Injil Matius, kita melihat bahwa pemberitaan kerajaan sorga yang dilakukan oleh Yesus itu selalu bersifat memberdayakan manusia, empowering manusia. Jadi pemberitaan Yesus, misi Yesus itu bukan semata-mata demi kelanggengan sebuah institusi, apalagi sebuah institusi keagamaan tertentu. Yang ada malah sebaliknya, saudara. Kalau Anda lihat dalam Injil, ya, Yesus malah mengecam para pemuka agama yang seolah-olah mau membatasi pekerjaan Allah dan membatasi kasih Allah itu di dalam sebuah institusi keagamaan. Lengkap dengan semua adat istiadat dan tradisinya. Itu malah dikritik oleh Yesus, institusi yang seperti ini. Nah, kalau Anda masih tidak yakin, coba Anda teliti lebih jauh Injil Matius. Yuk kita lihat. Ada sebuah fakta menarik di sana. Kalau Anda lihat dalam Injil Matius, kata jemaat, atau yang sekarang kita hayati sebagai gereja, gitu ya. Kata jemaat atau eklesia
itu cuma muncul 2 kali di dalam Injil Matius. Kalau Anda tidak percaya coba cek. Matius 16 ayat 18 dan Matius 18 ayat 17. Cuma 2 kali kata gereja atau jemaat muncul dalam Injil Matius. 2 kali, tok. Tetapi sebaliknya, saudara, istilah yang lebih sering muncul dalam Injil Matius adalah di dalam bahasa Yunani, Basileia tu urano, atau kerajaan surga. Itu muncul lebih dari 50 kali di dalam Injil Matius. Jadi saudara, kita mesti paham dulu satu hal ini penting, saudara, bahwa seluruh karya Yesus dalam Injil Matius itu sebetulnya hanya terpusat pada satu istilah ini, yaitu kerajaan sorga. Nggak ada yang lain. Misi Yesus hanya berpusat pada hadirnya kerajaan sorga. Dan kalau Anda dan saya paham arti kerajaan sorga, maka sebenarnya pertambahan gereja itu ternyata hanyalah satu bagian kecil saja di dalam kerajaan surga itu, di dalam hal kerajaan surga. Nah, saudara, dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Mari kita perhatikan secara khusus pada kalimat ini, saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yuk kita lihat Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, tolong perhatikan baik-baik. Dikatakan di sana bahwa segala kuasa itu tidak diberikan kepada para rasul atau kepada gereja. Jangan keliru memahami bagian ini. Tetapi dikatakan segala kuasa itu diberikan kepadaku, maksudnya kepada Yesus. Dan kemudian kuasa Yesus itulah yang menyertai pekerjaan gereja. Jadi jangan salah paham, kuasa diberikan kepada gereja. Ternyata bukan itu yang dikatakan. Nah, pertanyaannya kenapa di sana, di dalam konteks ini tidak disebut bahwa kuasa itu diberikan kepada para rasul atau kepada gereja. Ya, itu artinya sudah mau dikatakan bahwa gereja itu tidak punya misi pada dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Perhatikan, saya ulangi saudara. Apa yang dikatakan? Bahwa gereja tidak punya misi pada dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau gitu apa misi gereja? Misi gereja ya adalah misi Allah itu sendiri. Dan misi Allah adalah misi bagi dunia ini. Kalau dilanjutkan menarik, saudara. Ada pertanyaan. Nah, kalau gitu sejak kapan misi Allah itu dimulai? Apakah misi Allah itu startnya dimulainya sejak Yesus naik ke surga? Ternyata tidak. Ternyata jauh sebelum Yesus naik ke surga. Kalau Anda membaca dalam Matius pasal 1, ini menariknya Injil Matius, saudara. Saya mau ajak Anda melihat keindahan Injil Matius. Kalau Anda membaca dalam Matius pasal 1, di sana penginjil Injil Matius dibuka dengan silsilah Yesus Kristus sejak era Abraham sampai Yusuf. Nah, silakan Anda baca itu, saudara. Panjang itu dibuka, Injil Matius dibuka dengan silsilah terah dari Abraham sampai ke Yusuf gitu ya. Keturunan Daud ini kemudian Yesus. Itu dibuka, Matius 1 dibuka dengan catatan itu. Apa maksudnya? Dengan kata lain, Matius mau mengatakan bahwa Yesus ini loh, Yesus ini adalah penggenapan janji keselamatan Allah yang sudah dinubuatkan sejak era Kejadian. Jadi Yesus ini tidak tiba-tiba saja muncul, tetapi dia adalah bagian dari rancangan keselamatan Allah untuk dunia ini yang sudah ada sejak era Abraham, sejak era Kejadian. Dan janji Allah itu terus berlanjut kalau Anda perhatikan sampai di mana? Sampai penutupan Injil Matius di Matius pasal 28. Di sana ada kalimat Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di bagian awal ada kalimat Immanuel, Allah menyertai kita. Di bagian akhir diteguhkan dengan kalimat aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Awal Injil Matius dan akhir Injil Matius. Jadi saudara, mari kita lihat spektrum kerajaan Allah itu ternyata luas sekali. Ya, meliputi rancangan Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Dari penciptaan dunia, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan oleh Yesus Kristus, sampai nanti pada langit dan bumi yang baru.
Jadi saudaraku, ini jelas sekali. Misi Allah itu sudah lebih dulu ada sejak gereja itu masih embrio. Apalagi GKI Manyar, belum apa-apa. Jadi misi Allah ini jauh lebih luas daripada ruang kebaktian kita. Dia jauh lebih luas daripada program-program gereja dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau gitu di mana posisi gereja? Tentu gereja ada sebagai bagian dari pelaksanaan misi itu. Gereja diutus untuk go public. Keluarlah dari gedung-gedungmu. Secara personal maupun secara komunal, warnailah dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun engkau berada dalam hidupmu sehari-hari. Maka saudaraku, kalau saat ini Anda tidak bisa membawa orang ke gereja untuk berjumpa dengan Kristus, tidak apa-apa. Bawalah Kristus keluar dari gedung ini, supaya tetanggamu, kolegamu, keluargamu, asisten rumah tanggamu, dan lain sebagainya bisa melihat Kristus secara nyata melalui laku kehidupan kita. Jadi saudara, perlahan mari kita ubah paradigma kita. Sekali lagi, misi Allah itu bukan semata-mata demi eksistensi gereja, tetapi sebaliknya partisipasi gereja diperlukan untuk melaksanakan misi kerajaan Allah bagi dunia ini, untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saudaraku, masa pandemi itu memang menjadi masa yang sulit buat gereja. Ada banyak hal yang berubah dari kehidupan bergereja kita, dan yang seringkali menuntut sebuah adaptasi yang tidak mudah dilakukan. Tetapi saudara, seperti kata lagu gitu ya, saya suka sekali mendengar satu lagu, katanya tak selamanya mendung itu kelabu gitu. Jadi kita tetap bisa melihat sebuah sisi indah dari bagaimana Allah sedang membentuk ulang gereja ini. Saudara, masa pandemi ini juga bisa menjadi masa yang paling baik buat kita untuk merenung. Dan rasanya kalau hari-hari biasa, saudara, kita masih menjadikan ke gereja ibadah ya, ibadah minggu sebagai sebuah rutinitas, kita hampir tidak punya waktu untuk merenungkan, kenapa saya ada di ruangan ini, mengapa saya melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Kita hampir tidak pernah punya waktu untuk merenungkan hal-hal yang sifatnya lebih eksistensial. Tapi buat saya, saudara, buat kita mestinya pandemi ini menjadi masa yang baik, karena kita punya banyak waktu untuk merenung. Apakah kita benar-benar sudah menjadi gereja dalam arti yang sesungguhnya? Orang-orang yang berfungsi sebagaimana gereja mestinya berfungsi. Nah, seperti saya katakan juga dalam khotbah kenaikan Yesus Kristus yang lalu, saudara, ketidakhadiran Anda dalam gedung gereja ini itu tidak lantas, tidak otomatis membuat Anda bukan menjadi gereja lagi. Tetapi sebaliknya juga begitu, saudara. Kehadiran kita dalam gedung ini belum tentu menandakan bahwa kita berfungsi sebagai gereja yang sesungguhnya. Selama Anda dan saya menyadari bahwa dimanapun kita berada, kita diutus untuk membawa perdamaian. Dimanapun kita berada, kita diutus untuk memberi makan yang lapar, menyebarkan pengharapan di tengah keputusasaan. Maka di sanalah gereja akan terus hadir. Gereja akan terus ada dan menjadi duta kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Di mana terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Ya Tuhan, semoga kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dan dengan mengampuni kami diampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kini saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih mempercayakan pada kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaanmu Tuhan dari setiap hal-hal yang kecil yang Kau lakukan ya Tuhan. Biarlah kami selalu boleh mengucap syukur dalam segala keadaan, kami selalu melihat akan Engkau,
menuruti Engkau Tuhan, mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan di masa yang sulit ini Tuhan, merefleksikan diri kami ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam hidup kami ini Tuhan, menjadi persembahan yang betul-betul murni Tuhan di hadapan-Mu. Yang Engkau pandang lebih daripada uang, Engkau pandang lebih daripada harta ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati untuk tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ya Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan juga pimpinan-Mu Tuhan. Untuk apa? Untuk persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat kekasih Tuhan, Yesus Kristus telah berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu pergilah, sebab engkau diutus." Aku Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitku dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku
bangsa, orang miskin dan lesu, aku jeluk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini adalah aku, utuslah aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utuslah aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Utuslah aku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saatnya bersaat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.